Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial, stratifikasi sosial. Dasar-dasar lapisan-lapisan dalam masyarakat. Seperti telah diceritakan di muka, selama di dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat tersebut, maka hal itu merupakan bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat yang bersangkutan. Barang sesuatu yang dilapisi di dalam masyarakat, mungkin berupa uang atau harta benda, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga tadi di dalam jumlahnya yang banyak, akan dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang menduduki lapisan atasan. Sebaliknya, mereka yang hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat hanya mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan atasan dengan yang terendah terhadap lapisan-lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem berlapis-lapis di dalam suatu masyarakat yang tertentu. Biasanya, golongan yang berada dalam lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang misalnya mempunyai uang banyak akan mudah sekali untuk mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Unsur kekayaan. Ukuran kekayaan, kebendaan, dapat dijadikan suatu ukuran. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-cara mempergunakan pakaian, serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, dan seterusnya. 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan yang tertinggi. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif. Oleh karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu, hal itu mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walaupun secara tidak halal. Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitatif, oleh karena masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran tersebut di ataslah yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tertentu. Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, golongan pembuka tanah lah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi. Misalnya di Jawa, kerabat dan keturunan pembuka tanah lah yang dianggap oleh masyarakat desa sebagai kelas tertinggi dalam masyarakat. Kemudian menyusul para pemilik tanah, walaupun mereka bukan keturunan pembuka tanah. Mereka disebut pribumi, sikep, atau kuli kencang. Lalu menyusul mereka yang hanya mempunyai pekarangan atau rumah saja. Golongan ini disebut kuli gundul, lindung, atau indung. Dan akhirnya, mereka yang hanya menumpang saja pada tanah milik orang lain. Lapisan tertinggi dalam suatu masyarakat tertentu, dalam istilah sehari-hari juga dinamakan elit. Jadi, di sini yang pokok adalah nilai anggota, dan biasanya lapisan tertinggi tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mengendalikan masyarakat tertentu. Kekayaan tersebut dapat dijumpai pada setiap masyarakat dan dianggap sebagai hal wajar, walaupun kadang-kadang tidak disukai oleh lapisan-lapisan lainnya dalam masyarakat. Apalagi bila pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat umumnya.